Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita dengan Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Bersama saya Dirawan dan saya Bambang Wisudo. Oke Mas Bambang, hari ini kita tetap akan membahas guru ya. Ya walaupun kemarin ada pidato yang membuat guru sangat riang gembira ya. Pidato dari Presiden Prabowo sambil menangis ya. Ya gitu ya, dan Presiden menyatakan akan dia menepati janji dia ya, akan memberikan tambahan gaji 2 juta untuk guru, walaupun banyak embel-embelnya gitu ya. Tadi sempat dihitung oleh Mas Bambang, kalau dengan jumlah anggaran yang ada apakah benar ini janjinya atau tidak gitu ya. Makanya ini teman-teman guru jangan gembira dulu, coba dicek-cek dulu anggarannya Mas Bambang ya. Dan belum clear ini sekarang. Belum clear gitu ya. Tapi yang akan kita bahas bukan soal kenaikan atau tambahan gaji guru. Yang akan kita bahas tetap guru, cuma ini bicara soal politisasi dan korupsi gitu ya. Apakah misalnya soal korupsi, apakah guru ini pelaku atau korban korupsi? Ini kan paling tidak 2 kasus besar ya Mas Bambang ya. Baru-baru ini kan sempat ada berita di OTT ya, Gubernur Bengkulu ya. Dan salah satu yang diberitakan dana yang dikorupsi ini terkait dengan guru honorer. Untuk guru honorer. Tapi gimana sih persisnya? Kalau penjelasan dari Alexander Marwata KPK itu sebenarnya bukan pungli gaji guru honorer itu ya. Yang pungli justru di beberapa dinas yang lain termasuk Sekda ya dugaannya gitu ya. Cuma untuk guru honorer ini lebih ke, kalau menurut saya sih politisasi Mas Bambang. Ya walaupun ya ini apa ya, kalau bahasa Sundanya nyomok gitu apa ya. Nah, ya buat senang guru. Ya, kasusnya gimana? Jadi ini gaji guru honorer yang mestinya baru bisa dicairkan Desember, ini diminta oleh Gubernur Bengkulu untuk dicairkan lebih cepat sebelum pilkada. Gitu. Jadi ini dirapel 2 bulan atau gitu. Iya, pokoknya dipercepat, dan ini lebih banyak ke upaya untuk meningkatkan popularitas ya si gubernur ya, kelihatan supaya dia lebih perhatian gitu ya kepada guru-guru, makanya cepat gitu ya. Dan saya kira ini ya lebih banyak bagian dari politisasi, karena kalau kata Alexander Marwata tidak ada potongan-potongan. Itu ya, walaupun kalau dalam konteks lain, kasus-kasus yang lain, temuan kita kan banyak tuh. Guru itu kasihan, tiap dapat tambahan, dapat tunjangan, selalu aja ada yang minta gitu. Bukan cuma ada yang minta, kadang-kadang ada yang motong. Kalau uangnya langsung masuk kantong guru, biasanya akan diminta lagi gitu. Uang udah masuk diminta lagi gitu ya, untuk banyak kepentingan gitu ya. Dan ini bukan kasus baru Mas Bambang. Sejak saya di ICW melakukan riset, praktik-praktik seperti ini terjadi, dan yang anehnya gurunya banyaknya diem gitu ya, nggak mau melawan. Bahkan banyak guru yang kasih justifikasi yang apa-apa, uang terima kasih, uang capek itu ya. Yang awal-awal kita temukan paling banyak itu
waktu guru dapat dana sertifikasi Mas Bambang di awal-awal tuh. Uang masuk cukup besar tapi kemudian diminta dibagi lagi gitu ya ke institusi yang lebih di atasnya lagi, dan ya guru anggap ya udahlah gitu ya. Ini politisasi seperti tadi itu masuk korupsi nggak sebenarnya? Iya, tergantung ya. Kalau dalam banyak hal bisa ada kaitannya tapi juga enggak. Dalam konteks Gubernur Bengkulu kan tidak ada potongan begitu, walaupun memang bisa saja masuk ketika dananya mestinya Desember tapi kemudian dipercepat gitu ya, bisa tapi ya dalam konteks pungutan liarnya tidak ada gitu ya. Jadi tidak terjaring undang-undang pidana korupsi, tapi kalau korupsi dalam arti luas gitu ya ini penyalahgunaan kekuasaan. Iya ini penyalahgunaan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara gitu ya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya itu bisa dua sebenarnya kalau dalam politik, sebagai modal politik. Kalau modal politik itu uangnya dipotong, diambil gitu, yang dipakai untuk kepentingan kampanye atau untuk peningkatan popularitas. Uang yang diambil tapi ya seolah-olah ini uang dari saya gitu ya, ini uang karena gubernurnya baik, dipercepat. Nah ini kan ya pada akhirnya memang dipakai untuk kepentingan agar dia terpilih gitu ya. Walaupun dalam konteks Gubernur Bengkulu akhirnya ditangkap duluan gitu ya. Nah, ini yang kayaknya lebih serius ya, itu ada korupsi berkaitan dengan pungutan liar ya, persis. Iya, logisnya ya, berkaitan dengan program PPPK itu yang sebenarnya program yang sangat bagus ya untuk mengangkat kesejahteraan guru-guru honor yang jumlahnya juga ratusan ribu, dan ini menjadi masalah sampai bertahun-tahun sejak sertifikasi ya lakukan ya. Tetapi ternyata juga ini ada punglinya ya. Masif. Ada berita dari Langkat sampai guru-guru menggugat ya, dan kemudian tadi kita ngobrol dengan guru di Banten juga ternyata ada juga ya. Gimana itu modusnya dan celahnya di mana sih? Kenapa kok program P3K guru-guru ini bisa dijadikan sasaran pungli? Ini kan kayak teori dalam korupsi ya. Korupsi biasanya seiring dengan kewenangan yang seiring dengan penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Nah, temuan-temuan terkait dengan pungutan liar guru P3K, pengangkatan P3K ini kan yang paling banyak ditemukan pada periode 2023 ya. Karena pada periode 2023 ini ada perubahan model mekanisme rekrutmen gitu ya. Kalau dulu kan ada tes ya BKN gitu ya, dan di 2023 dilakukan secara berjenjang. Mulai dari sekolah oleh kepala sekolah, lalu kemudian pengawas, lalu UPTD, lalu dinas. Jadi empat tangga ini punya kewenangan yang besar, dan itu pasti berpeluang. Betul, dan itu yang kemudian disalahgunakan. Mereka nggak punya kewenangan secara tidak langsung saja coba cari keuntungan dari guru, apalagi dengan memiliki kewenangan ini yang pada akhirnya adalah ya untuk bisa lolos ya harus setor. Dan ini yang kemudian juga ditemukan oleh Kompas ya, tempat Mas Bambang dulu yang menginvestigasi soal P3K ini. Dan ini saya kira sekali lagi ini bukan modus baru ya, ini modus lama kalau dalam konteks korupsi di pendidikan, di mana ada kewenangan tanpa ada kontrol, di situ kemudian korupsi banyak menjamur gitu ya. Misalnya dalam konteks bantuan-bantuan ke sekolah gitu ya, karena yang bisa menentukan misalnya penerima atau sekolah ini adalah dinas gitu ya, atau ya dinas umumnya gitu ya, atau di Kementerian Pendidikan ya, di situ kemudian ada upaya untuk mencari rente gitu ya. Cari rentenya ya tadi setoran uang, bisa dua sebenarnya, model suap gitu ya, atau model pemerasan. Kalau pemerasan kan misalnya dinasnya atau PDD-nya aktif gitu ya. Kalau suap ya memang lebih banyak di bawahnya, misalnya gurunya atau sekolahnya. Itu banyak ditemukan model-model seperti itu, dan sayangnya sampai sekarang masih belum selesai. Makanya kalau belum selesai ini bahaya juga, karena
Kalau kemarin kita dengar statementnya Pak Presiden bahwa anggaran pendidikan ini dalam sejarah terbesar, walaupun nanti hitungannya banyak lah kita bahas loh ya. Ya oke lah gitu ikutin logika seperti itu, anggarannya terbesar. Tapi kalau kemudian korupsinya makin menjamur, apalagi instrumen unsur-unsur terpenting di pendidikan seperti guru aja jadi korban korupsi gitu ya. Apalagi misalnya peserta didik gitu, atau orang tua murid gitu. Kalau ini nggak dibereskan, sebanyak apapun anggaran pendidikan yang akan pernah bisa menyelesaikan masalah pendidikan kita. Kalau rekrutmen guru ya baik ASN maupun yang P3K ini sebaiknya terpusat atau memang diotonomikan, diserahkan ke daerah? Kan sekarang daerah cuma menentukan formasi gitu ya, berapa formasi yang dibutuhkan itu ya. Itu kalau AS ya? Ya bagusnya seperti itu gitu ya. Jadi ada pemetaan terlebih dahulu, kan sekarang ada Dapodik gitu ya, lalu peta pendidikan juga sudah lebih jelas, mestinya udah ketahuan lah ya daerah ini butuh berapa ya kan. Biasanya bottom up dari daerah mengajukan formasi, nanti dicek benar enggak, baru kemudian pemerintah akan membuat rekrutmen begitu. Tapi kemudian syarat-syarat yang bisa ikut juga kadang bisa dimainkan gitu ya Mas Bambang. Iya makanya dibuat seminimal mungkin konsentrasi kekuasaan gitu ya, ataupun kalau agak terkonsentrasi dibuat lebih terbuka sehingga banyak orang mengawasi, sehingga ruang-ruang untuk menyalahgunakan bisa jauh lebih kecil gitu ya. Nah di pendidikan saya kira seperti itu Mas Bambang. Sebenarnya kalau tata kelola pendidikan secara umum ya itu kan kita sudah otonomi pendidikan yang setengah hati gitu sudah cukup lama ya sejak awal reformasi. 2022 ya, ada 2002 ya MBS itu ya. Tapi kan juga tanggung-tanggung ya, apakah sebaiknya disentralisir lagi lalu ada dinas diganti Kandep, kan gak beda jauh nih, malah cenderungnya makin acak-acakan ya di dunia. Iya kalau saya lihat sih semangatnya bagus ya, karena kita belajar dari kegagalan model tersentral kan. Iya juga masalah, korupsi ada, tapi juga kemudian konteks masing-masing daerah, apalagi konteks masing-masing sekolah kan berbeda-beda, dan itu tidak terakomodir ketika tersentralisasi gitu ya. Makanya kemudian dan tata kelola juga buruk ya, karena tersentral di pusat, dan pusat dengan mudah menyalahgunakan kewenangannya gitu ya. Ada otonomi daerah, bahkan kalau di pendidikan otonominya bukan cuma sampai daerah, tapi sampai sekolah yang ditandai dengan adanya kebijakan manajemen berbasis sekolah. Dan menurut saya sih kalau kita lihat penelitian-penelitian yang dilakukan di Chicago yang sering kita jadikan rujukannya, Archon Fang yang di Pening Demokrasi, atau di Porto Alegre, modelnya kan seperti itu gitu ya. Jadi idenya adalah di sekolah kewenangan yang selama ini dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat atau dinas diserahkan ke kepala sekolah. Itu ya, asumsinya ada demokrasi di sekolah gitu. Kepala sekolah bisa diawasi oleh guru dan oleh stakeholder pendidikan. Makanya kemudian dimunculkan namanya komite sekolah gitu. Di tingkat kabupaten kota ada namanya dewan pendidikan. Komite ini mestinya jadi penyeimbang kepala sekolah gitu ya. Kalau kayak di Porto Alegre ya sama, ada model komite sekolah juga, atau di Chicago ada local school committee gitu ya, local school council atau apa gitu yang sama lah dengan kepala sekolah. Bahkan komitenya bagus Mas, komitenya bisa mengontrol si kepala sekolah sehingga kepala sekolah punya ruang untuk melakukan penyelewengan. Di kita, nah demokrasinya belum ada. Kalau bahasa saya sering gunakan ini, bahasanya peneliti BRIN Pak Syarif Hidayat, democratic behavior-nya nggak ada gitu ya. Kepala sekolah dapat kewenangan gede, tapi kemudian instrumen-instrumen yang ada ini tidak digunakan oleh orang tua murid dan guru yang komite sekolah ini. Hanya formalitas akhirnya. Formalitas, dan bukan cuma formalitas, akhirnya komitenya dibajak oleh kepala sekolah. Komite yang mestinya mengawasi kepala sekolah justru dijadikan sebagai subordinat kepala sekolah. Jadi tukang stempel aja. Jadi boro-boro ngawasi kepala sekolah, komite justru banyaknya berkongsi dengan kepala sekolah. Makanya
guru-guru atau orang tua murid sering bilang kalau komite itu kok minta terus katanya. Jadi mintanya ke orang tua murid terus. Padahal kalau misalnya contoh di Porto Alegre, komitenya ya memang punya kemampuan dan kemampuan untuk berpartisipasi. Bahkan di Chicago, komitenya bahkan bisa kasih penilaian kepada kepala sekolah untuk direkomendasikan gitu ya. Nah di kita kan enggak, komitenya kalah. Makanya kemudian pada akhirnya apa ya, korupsinya ya di atas banyak, di tingkat daerah banyak, di sekolah juga banyak. Tapi kalau saya pribadi tidak terus setuju misalnya kalau di resentralisasi. Justru ini mesti diperkuat gitu ya. Misalnya gurunya, sekali lagi kalau kita kan percaya nih guru ini yang unsur terpenting ya dalam dunia pendidikan kita dalam konteks persekolahan ini. Kalau gurunya diperkuat, gurunya mampu bisa mendorong demokratisasi di sekolah, menurut saya sih akan sangat bagus. Cuma masalahnya sekarang ya guru juga subordinat gitu ya. Guru itu kan kelompok yang penting tapi lemah gitu ya. Dia kalau dalam konteks korupsi, dia korban korupsi, tapi juga dalam konteks yang lebih kecil dia menjadi pelaku gitu ya. Nah ini jadi masalahnya belum berubah ya. Belum korban tapi sekaligus pelaku. Ini yang bisa dihapus. Yang duluan mana nih, sebagai korban atau sebagai pelaku? Ya mestinya dua-duanya ya. Ya guru justru mestinya diandalkan menjadi garda terdepan dalam membangun integritas, dalam membangun karakter peserta didik gitu ya. Nah mungkin kalau dia dorong peserta didiknya anti korupsi, kalau gurunya sendiri masih ada pungli gitu ya, atau guru sendiri membuat justifikasi atau pembenaran kalau dia menjadi korban korupsi gitu. Dan menurut saya sih dua-duanya masih dihilangkan itu ya. Dan ya guru ya harus memperkuat diri gitu ya. Jadi guru ya dia dalam konteks ini kan guru-guru kita kadang-kadang alergi politik, walaupun lebih banyak jadi korban politik yang kita bilang tadi. Guru quote unquote harus berpolitik, berorganisasi gitu ya. Bahkan di ruang kelas sendiri kan mengajar itu kan tindakan politik kan sebenarnya. Itu yang mesti saya kira disadari oleh guru. Dia memberdayakan diri, berorganisasi. Sekarang kan nggak cuma bisa di satu organisasi, bisa di banyak organisasi gitu ya. Dan ya hakikat guru sebagai pendidik ya dia kan harus terus belajar gitu ya, harus terus belajar gitu. Dan ini yang saya kira belum banyak dilihat gitu, belum banyak dilakukan oleh guru. Guru jumlahnya banyak, yang mestinya ini bisa menjadi modal untuk bargaining position yang kuat, tapi ya ternyata ya dia cuma jadi sasaran politisasi, sasaran korupsi aja. Makanya kalau begini-begini aja ya pendidikan kita nggak akan pernah bisa maju, Mas Bambang. Oke, jadi kita tunggu ya soal 2 juta itu ya. Maksudnya kan 2 juta ini real atau enggak, tetapi sebenarnya kalau di atas kertas dihitung-hitung dengan kenaikan berapa kesejahteraan guru 16 triliun itu nggak mungkin kalau 3 juta guru dinaikkan gajinya 2 juta setiap bulan. Nah ini kita mau cari informasi lebih lanjut dan nanti kita share ya, akan diskusikan ke kawan-kawan. Ini tuh Mas Bambang yang nanya terus saya, biasanya saya ini Mas Bambang yang menutup, saya menutup. Oke. Sobat pendidikan, demikian bincang kita terkait dengan guru yang ya kalau kesimpulan kita guru korban tapi juga kadang ikut menjadi pelaku, dan ya guru mesti memperkuat diri. Demikian sobat pendidikan, kalau jangan lupa untuk like, untuk sebarkan, untuk komen, kita bisa diskusi. Teman-teman guru yang nggak setuju atau punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang berbeda bisa share juga di kolom komentar. Dan jangan lupa sebarkan video ini ke segala penjuru arah mata angin. Terima kasih. Sampai jumpa.